Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, kita coba akan lihat ya, perubahan-perubahan apa sih yang terjadi pada anak-anak preteens ini. Dari yang tadinya tuh kan anak-anak ya, gitu. Jadi banyak banget yang mengagetkan gitu kalau saya lihat. Basically saya ini ibu dengan anak 3 ya. Anak saya yang pertama itu usianya 9 tahun, perempuan, yang kedua juga 8 tahun, perempuan gitu ya. Terus yang ketiga masih umur 5 tahun. Nah, di anak yang perempuan waktu dia masuk di usia 8 atau 9 tahun itu mulai ada perubahan-perubahan di fisik ya gitu. Jadi kayak pinggulnya itu sudah jadi lebih besar gitu ya. Kemudian di beberapa itu mungkin anak-anak sudah mulai tumbuh untuk anak-anak perempuan ya, itu lebih ada rambut pubis tertentu di ketiak, di bagian-bagian vagina itu juga mulai bertumbuh gitu ya. Di beberapa anak itu juga ada yang mulai tumbuh jerawat ya gitu. Dan kadang-kadang itu bikin mengganggu ya jerawat ya buat anak-anak yang sebelumnya itu kayaknya belum belum ada mengalami hal-hal yang seperti itu. Nah, kalau saya zaman dulu ya mulai mulai tumbuh jerawat itu orang tua saya itu udah mulai orang tua saya juga mulai ribut gitu ya. Jadi saya sempat mengalami harus ke dokter kulit lah untuk ngecekin itu, jadi tidak pede dengan kondisi yang seperti itu gitu ya. Nah, kalau untuk di anak laki-laki ya mungkin pertumbuhannya agak lebih lambat ya perubahannya dibandingin anak perempuan, tapi kayak mulai meningkatnya volume testis, kemudian adanya perubahan pita suara, dan masuk masa preteens ini akan diakhiri dengan kalau di laki-laki itu dia mimpi basah di usia 13 sampai 17 tahun ya. Biasanya kalau di laki-laki akan cepat tingginya gitu ya. Ini untuk di perubahan fisik. Yang paling kelihatan banget di masa preteens itu perubahan di sosialnya ya. Kalau Bapak Ibu mungkin tahu, misalnya nanti ngobrol-ngobrol dengan anak-anak itu bagaimana. Mungkin muncul banyak pertanyaan ya di anak-anak pra remaja ini. Banyak hal yang apalagi dengan situasi teknologi sekarang yang anak-anak kayaknya bisa dapat informasi itu begitu banyak gitu. Ya, saya baru kemarin terkaget-kaget ketika anak saya yang nomor 2 ya, umur 8 tahun cerita begini sama saya. Mami, kemarin ada teman saya nonton film katanya. Kemudian, iya nonton film katanya di situ ada cerita tentang seksual dan segala macam. Kemudian saya kaget gitu ya, wah anak-anak sekarang informasinya mengagetkan ya. Tapi saya berusaha untuk menerima cerita mereka, enggak ribut, "Oh, siapa teman kamu? Kenapa kamu bisa nonton kayak gitu-gitu?" Enggak kayak gitu. Tapi dengan informasi yang begitu banyak, mau nggak mau, kita harus menerima gitu bahwa informasi itu bisa dapatnya bisa dari mana aja gitu. Jadi mau nggak mau perlahan-lahan mesti menjelaskan. Masih yang kadang saya pun belum siap, kok anak saya sudah tahu ya tentang informasi begini gitu. Kalau anak saya mulai ada bestie-bestie ya, gitu ya, yang tadinya saya juga nggak tahu tuh bestie apaan, ternyata best friend forever katanya. Jadi penting banget buat mereka itu tentang teman dekat, kemudian sahabat gitu ya. Dan sekarang karena sudah teknologi juga sudah makin canggih ya, baik nyata maupun dunia maya juga punya pengaruhnya gitu. Kalau dulu anak saya misalnya, oh ya kita pindah sekolah ya nak gitu, ayo mami gitu nggak apa-apa. Kalau sekarang aku nggak mau pindah sekolah, kenapa? Karena bestie aku sudah di situ gitu. Kemudian mulai berani untuk bilang misalnya nih ya kalau kita kasih tahu gitu ya, kamu jangan begini begini begini, mami juga begitu gitu, kayak kayak berani gitu ngungkapin alasan-alasan yang seperti itu. Dan juga mulai mungkin punya seseorang yang disayangi selain orang tua ya, lebih ke bestie kalau anak-anak saya ya, gitu. Juga nah ini hobi dan lifestyle ya, lifestyle dari teman-teman, terutama kalau di sekolah gitu, itu juga penting buat anak-anak saya gitu ya. Kadang-kadang, "Mami, liburan teman-teman itu pergi kemana gitu, kok kita nggak kemana-mana?" Nah, itu sering yang menjadi satu hal gitu ya. Jadi ada kayak membandingkan diri dengan teman sebaya juga, dan buat mereka itu penting gitu ya. Nah, bisa jadi ya, apa yang terjadi dari anak-anak ini juga dipengaruhi sama perkembangan kognitif dari preteens ini sendiri, gitu. Kalau sekarang sudah mulai lebih kritis, walaupun memang mungkin belum matang gitu ya, tapi sudah tahu misalnya, kenapa kejadian ini bisa terjadi.
bisa dijelaskan secara lebih konkret dan lebih jelas gitu ya untuk di usia anak-anak. Jadi kayak saya pun kadang-kadang bisa curhat-curhat dikit dengan anak-anak walaupun bukan masalah-masalah yang berat ya. Misalnya saya bilang saya capek, kenapa mami capek? Karena ya kerjaan hari ini banyak banget misalnya. Itu saya sering cerita juga dengan anak-anak saya gitu ya. Kemudian mulai bisa ada ide-ide, mami kalau nggak capek, mami kayaknya sebaiknya begini gitu. Kalau dengan anak-anak saya bisa saya ajak ngobrol begitu, yang which is kalau anak-anak mungkin sulit ya gitu. Nah, mulai ada rasa ingin tahu yang cukup tinggi dari anak-anak ya, mulai banyak bertanya gitu. Sempat anak-anak saya juga sempat ada pertanyaan kayak gini ya, kenapa sih pandemik ini bisa begini, mami? Kenapa sih kita harus di rumah gitu? Kenapa ya saya harus melakukan ini. Jadi kalaupun saya harus menjelaskan mengenai disiplin atau aturan tertentu yang di rumah, anak-anak saya sudah mulai bertanya kenapa mereka perlu untuk melakukan begitu, ya. Kemudian, nah ini sudah mulai berani untuk mengambil keputusan sendiri, ya kalau anak-anak ya. Kadang-kadang malah kalau misalnya kamu jangan lupa ya bawa buku ini, buku itu, anak saya bisa ngomel, mami ngapain sih ngasih tahu saya yang sebenarnya saya udah tahu katanya. Ya, kadang-kadang walaupun kadang-kadang yang mereka lakukan nggak tahu resiko yang dialaminya itu apa gitu ya, belum sampai ke sana mereka gitu. Tapi kayak sudah mulai menunjukkan bahwa oh saya itu harusnya sudah bisa sendiri nih mami gitu. Sudah mau mulai menunjukkan dia bisa mandiri perlahan-lahan walaupun belum matang ya gitu kira-kira.